Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar manajemen di pertemuan yang ke-13. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13. Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan, sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan lancar dan sukses. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tema mengenai memahami dan menjelaskan berbagai aspek tentang kepemimpinan atau leadership. Ini materi yang sangat menarik sekali. Memahami dan menjelaskan berbagai aspek tentang kepemimpinan atau leadership. Perbedaan pemimpin dan manajer. Manajer mempunyai kegiatan yang lebih luas daripada pemimpin. Manajer melakukan asesmen, melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab untuk menggunakan unsur-unsur manajemen agar fungsi manajemen dapat berjalan. Kepemimpinan merupakan salah satu fungsi manajemen atau directing, actuating. Headship dan leadership. Seorang manajer disebut juga pemimpin manakala ia mampu menggerakkan orang lain sesuai dengan keinginan dan tujuan. Kepatuhan menjalankan perintah tidak semata dilandasi oleh pertimbangan aspek legalitas yang memberikan kekuasaan atau wewenang untuk memerintah. Pemimpin yang mengandalkan kepemimpinan berdasarkan otoritas jabatan yang ia miliki, maka dikategorikan sebagai headship. Sementara pemimpin yang tidak bergantung pada kekuasaan yang melekat pada jabatan untuk dapat memerintah atau menggerakkan orang, dikatakan mengembangkan pola leadership dalam kepemimpinannya. Kepemimpinan adalah seni dan kemampuan mempengaruhi orang lain. Kemampuan tersebut merupakan ramuan dari sejumlah unsur, yaitu kemampuan menggunakan kekuasaan secara efektif dan bertanggung jawab. Kemampuan memahami manusia, bahwa manusia mempunyai perbedaan kekuatan motivasi dalam waktu dan hal yang berbeda. Kemampuan menggali inspirasi bawahan. Kemampuan menciptakan dan mengembangkan iklim dan situasi yang kondusif agar karyawan mampu memberikan kreativitas dan kemampuan terbaiknya. Ralph M. Stockdale mengungkapkan bahwa kepemimpinan terkait dengan adanya keterlibatan sejumlah orang, adanya distribusi kekuasaan, dan adanya tindakan mempengaruhi atau proses mengarahkan sikap, perilaku, dan tindakan orang lain sesuai yang dikehendaki atau tujuan dari pemimpin atau organisasi. I. Gito Sudarmo dan I.N. Sudita. Kepemimpinan merupakan suatu proses, bukan orang. Proses dalam kepemimpinan meliputi 3 faktor, yaitu pemimpin, pengikut, dan faktor situasi. Proses pemimpin, perilaku, gaya, keterampilan, pengetahuan, nilai-nilai, kelompok, norma, dan nilai, keterpaduan, keterikatan pada tujuan, harapan kelompok, kebutuhan kelompok. Situasi, nilai organisasi, teknologi, tuntutan tugas, variasi tugas. Hasil, prestasi, kepuasan kerja. Pendekatan utama adalah mempelajari kepemimpinan. Pendekatan teori sifat 1940 sampai 1950-an. Titik beratnya adanya sejumlah sifat atau
karakteristik tertentu yang berkaitan dengan keberhasilan dan kegagalan dari pemimpin. Teori perilaku 1950-1960-an. Aspek terpenting dari kepemimpinan bukan pada sifat atau karakteristik dari pemimpin, tetapi apa yang dilakukan pemimpin dalam berbagai situasi. Keberhasilan dari pemimpin tergantung pada gaya kepemimpinan yang diterapkannya. Pendekatan teori situasional 1960-1980-an, titik beratnya, efektivitas dari pemimpin tidak hanya ditentukan oleh gaya kepemimpinan, tetapi ditentukan juga oleh situasi yang ada dalam kepemimpinan tersebut. Faktor situasi meliputi karakteristik dari pimpinan dan bawahan, sifat dari tugas, struktur kelompok, dan jenis dari penguatan. Teori-teori kepemimpinan, teori sifat, teori kelompok, teori perilaku, studi Universitas Ohio, studi Universitas Michigan, Grady Management, ada yang memasukkannya dalam kategori gaya kepemimpinan. Teori situasional, teori kontingensi, model kontingensi Fielder, teori jalan kecil, tujuan, teori normatif, teori siklus hidup kepemimpinan kontinum, ada yang memasukkannya dalam kategori gaya kepemimpinan dan teori atribusi. Teori sifat. Apakah sifat-sifat yang membuat seseorang dapat menjadi pemimpin? Pemimpin dilahirkan atau dibentuk melalui proses. Para peneliti berusaha untuk menemukan karakteristik individual yang membedakan pemimpin yang berhasil dan gagal. Jenis karakteristik kepribadian emosional, fisik, intelektual, dan seterusnya. Ralph Stoutgill mengidentifikasi 6 klasifikasi dari sistem kepemimpinan, yaitu karakteristik fisik, latar belakang sosial, intelijensia, kepribadian, karakteristik hubungan tugas seperti motivasi dan determinasi, karakteristik sosial seperti supel. Kate Davis merumuskan 4 sifat yang mempunyai pengaruh terhadap kepemimpinan organisasi, yaitu kecerdasan, kedewasaan, dan keluasan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan prestasi, sikap-sikap hubungan kemanusiaan. Kritik terhadap teori ini adalah sifat pemimpin yang bersifat askribet, tidak selalu berkorelasi dengan keberhasilan seorang manajer. Teori perilaku. Teori perilaku dipusatkan pada efektivitas pemimpin, bukan pada penampilan dari pemimpin tersebut. Dua penekanan gaya kepemimpinan, yaitu orientasi tugas, perilaku pemimpin yang menekankan bahwa tugas-tugas dilaksanakan dengan baik dengan cara mengarahkan dan mengendalikan secara ketat bawahannya. Orientasi karyawan, perilaku pemimpin yang menekankan pada memberi motivasi kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya dengan melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tugasnya dan mengembangkan hubungan yang bersahabat, saling mempercayai dan menghormati di antara anggota kelompok. Studi Universitas Ohio, ada 2 faktor dari kepemimpinan yang mempengaruhi prestasi kerja dan kepuasan kelompok, yaitu pemrakarsa struktur dan pertimbangan. Studi Universitas Michigan, ada 2 gaya kepemimpinan yang kenal, yaitu gaya kepemimpinan pemusatan tugas dan karyawan. Grady Management, Managerial Grit, dikembangkan oleh Robert Blake dan Jane Mouton. Gaya managerial grit merefleksikan gaya kepemimpinan individual, tim, serta 2 dimensi orientasi, yaitu orientasi produksi dan karyawan. Managerial grit membagi manajemen ke dalam 9,92 grit yang terdiri dari 5 jenis manajemen, yaitu manajemen tim, manajemen kekeluargaan, manajemen jalan tengah, manajemen miskin, dan manajemen otoriter. Kita lihat di sini. Ini tabelnya. Teori situasional mulai berkembang 1940-an, dirintis oleh para ahli psikologi sosial. Fred Fielder, gaya kepemimpinan yang dikombinasikan dengan situasi akan mampu menentukan keberhasilan pelaksanaan kerja.
Situasi itu diukur melalui kesamaan di antara keberlawanan, asumsi military between opposite, dan teman kerja yang paling sedikit disukai, less favorite coworker. Fred Fielder, model kontingensi kepemimpinan yang efektif. Gaya kepemimpinan berhubungan dengan situasi yang menyenangkan dan mempengaruhi efektivitas kerja. Situasi yang menyenangkan berhubungan dengan 4 dimensi empiris, yaitu hubungan pemimpin dan anggota, contoh diterima bawahan, derajat dari struktur tugas, contoh petunjuk teknis jelas, posisi kekuasaan pemimpin yang dicapai lewat otoritas formal. Situasi akan menyenangkan apabila derajat ketiga dimensi di atas tinggi. Teori jalan kecil, tujuan, path, goal, teori. Tokoh-tokoh George J. Paulus, Universitas Michigan, Martin Evan, dan Robert House. Teori path, goal berusaha untuk menjelaskan pengaruh perilaku pemimpin terhadap motivasi, kepuasan, dan pelaksanaan pekerjaan bawahannya. House ada 4 tipe gaya kepemimpinan, yaitu kepemimpinan direktif, autokratis, kepemimpinan yang mendukung supportive leadership, kepemimpinan partisipatif, kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi. Teori path goal berbicara tentang upaya pemimpin untuk membuat jalan guna membantu para karyawan mencapai tujuannya. Jalan itu seperti mengetahui dan atau menumbuhkan kebutuhan para bawahan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dikontrol pemimpin. Memberikan insentif kepada bawahan yang mampu mencapai hasil dalam bekerja. Membuat jalan yang mudah dilewati bawahan dalam menaikkan prestasinya. Membantu karyawan dengan menjelaskan apa yang dapat diterapkannya. Mengurangi halangan yang dapat membuat frustasi, menaikkan kesempatan untuk pemuasan karyawan yang memungkinkan tercapainya efektivitas kerja. Gaya kepemimpinan yang berpadu dengan jalan yang dibangun pemimpin akan mempengaruhi prestasi dan motivasi karyawan yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas kerja. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.